Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudian Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk berada di Ramadan yang ketiga. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman serba modern seperti saat ini. Hadirin pendengar Orange TV, tidak ada suatu kebahagiaan yang paling kita rasakan kecuali ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rasa syukur di dalam diri kita. Rasa syukurnya kita sebab sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk meraup amal sebanyak-banyaknya. Masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Ini adalah sebuah wujud rasa syukur yang harus kita ucapkan di dalam secara lisan maupun kita rasakan di dalam diri kita bahwa sungguh Allah masih menyayangi kita sehingga kemudian kita masih diberikan kesempatan untuk hadir atau bertemu kembali di bulan Ramadan. Hadirin para pendengar sekalian, suatu ketika ada orang yang datang menemui Rasulullah SAW dan bertanya tentang doa. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini: apakah Allah Subhanahu wa taala itu jauh sehingga kemudian kami berteriak begitu ya? Ataukah Allah Subhanahu wa taala itu dekat sehingga ketika kami meminta kepadanya cukuplah dengan berbahasa lirik? Kurang lebih seperti itulah pertanyaan orang-orang Arab Badui itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian pertanyaan ini langsung atau direspon kemudian dengan turunnya ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa ija salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa bila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat ini menjadi menarik bagi kita karena ayat surah Al-Baqarah 186 ini turun di antara ayat-ayat yang bercerita tentang kemudian bulan Ramadan, bercerita tentang puasa. Kita contohkan di dalam Al-Baqarah 183 itu berbicara tentang kewajiban berpuasa. Di 184-nya kemudian bercerita tentang bolehnya orang tidak berpuasa tapi dengan catatan mengkodoknya. Kemudian di ayat 185 kurang lebih bercerita tentang bahwa bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Yang istimewanya kemudian di Al-Baqarah 186 Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keutamaan orang-orang yang berdoa. Yang tadi saya bacakan itu, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan sungguh aku sangat dekat. Allah itu sangat dekat kepada kita sehingga kemudian setiap perkataan, setiap doa kita Allah kabulkan. Hadirin para pendengar sekalian, saya ingin kemudian membuat semacam analogi seperti ini. Seandainya kemudian
ada presiden datang di depan kita dan dia mengatakan apa permintaanmu, kemudian kita utarakanlah permintaan kita kepada presiden ini, bisa jadi kemudian kita ada semacam keyakinan di dalam diri kita bahwa presiden ini mampu mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Hari ini hadirin jamaah sekalian, yang datang menjanjikan kepada kita untuk mengabulkan doa itu adalah Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang kemudian mampu merubah siang menjadi malam, malam menjadi siang, yang hujan bisa menjadi panas, yang panas bisa menjadi hujan. Allah Tuhan yang mampu memunculkan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini berjanji kepada kita, kemudian dia ingin mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Ini semacam mengatakan bahwa Allah ini baik gitu loh. Kenapa kemudian kita itu tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, menyisihkan waktu kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Dia. Ya. Apalagi di momen bulan Ramadan saat ini, seperti dikatakan di dalam beberapa hadis itu, bahwa kemudian ada 3 doa orang yang tidak mungkin Allah tolak doanya mereka. Yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua adalah orang yang berpuasa dari sahur itu sampai dengan terbenamnya matahari atau waktu berbuka. Jadi semenjak dia masuk waktu berpuasanya sampai dia berbuka, kemudian di situ adalah momen-momen terbaik kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti Allah kabulkan. Ya. Alangkah ruginya kemudian jika bulan Ramadan saat ini kita tidak manfaatkan ini sebagai momen untuk kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita kemudian selama bulan Ramadan kita tidak menyisihkan waktu kita, tidak menyiapkan doa-doa terbaik kita, karena inilah bulan di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala sedang ingin mengabulkan doa kita dalam kondisi berpuasanya kita. Maka saya ingin menegaskan kepada diri saya pribadi dan mungkin yang mendengar kata-kata saya saat ini, bahwa kemudian marilah kita optimalisasi bulan Ramadan ini dengan memperbanyak atau menyiapkan doa-doa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keinginan kita, apapun doa yang ingin kita sampaikan, selama dia kebaikan, sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah bohong seperti bohongnya manusia. Ya. Kalau dia sudah berjanji, pasti Allah kabulkan. Hanya persoalan kemudian waktu dan timing apa yang tepat. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.